Punten-punten, sampurasun, assalamualaikum Bunda Teteh, kumaha damang? Alhamdulillah Teteh bisa share lagi kegiatan Teteh hari ini. Jadi kali ini Teteh mau bikin buntil nih Bun. Siapa bunda-bunda semua di sini yang tahu buntil dan suka buntil juga kayak Teteh? Nah ini tuh alhamdulillah kemarin Teteh dapat kiriman lagi dari tetangga yang punya kebun. Jadi tetangga ngirimin daun singkong karena ini daun singkongnya banyak banget. Alhasil mau Teteh bikin buntil aja karena kalau misalnya Teteh jadiin lalap atau misalnya Teteh jadiin gulai daun singkong itu terlalu banyak dan gak enak juga kalau ngebagi-bagiinnya. Akhirnya Teteh mau bikin buntil aja. Jadi kalau bikin buntil bisa dibagiin juga ke tetangga dan ke yang lainnya. Nah sebelum Teteh eksekusi ini Teteh petikin dulu daun singkongnya. Oh iya, kalau misalnya bunda-bunda semua pengen bikin buntil juga, ada bagusnya si daun singkongnya ini yang besar-besar, karena memang nanti kan bakal kita lipat-lipat gitu daun singkongnya. Jadi kalau pakai yang kecil-kecil itu agak nanggung atau kagok gitu ya Bun. Di sini Teteh udah panasin air buat nanti ngerebus daun singkongnya. Nah sambil nunggu airnya mendidih, ini Teteh juga sambil ngupasin untuk bumbu-bumbu halusnya nih Bun. Karena kebetulan airnya udah mendidih, jadi ini Teteh masukin dulu si daun singkongnya. Daun singkongnya ini boleh direbus dulu, boleh enggak. Tapi sebenarnya Teteh lebih seneng direbus dulu kayak gini, karena lebih gampang aja menurut Teteh dibentuknya. Nah ini direbusnya nggak perlu lama-lama, cukup sampai layu aja. Karena nanti ini mau kita lipat-lipat ya Bun daun singkongnya. Sebenarnya di tahap awal ini ada dua cara ya Bun. Daun singkongnya bisa direbus dulu kayak Teteh, bisa juga enggak. Tapi menurut Teteh sih lebih gampang direbus dulu kayak gini. Jadi terserah bunda-bunda semua ya, mau direbus dulu boleh, mau enggak juga boleh. Karena nanti juga bakal kita rebus lagi daun singkongnya sama bumbu-bumbu. Di sini juga Teteh nyiapin tempe nih Bun. Ini tuh tempenya kalau di Jawa itu namanya tempe bosok atau tempe kemarin nih Bun. Tapi kalau misalnya bunda-bunda semua nggak punya tempe bosok, boleh juga pakai tempe yang biasa. Dan juga ini si tempenya boleh juga di skip. Jadi kalau misalnya nggak suka tempe, boleh di skip nggak apa-apa. Untuk bumbu-bumbu halusnya ini gampang banget, cuman pakai 4 bahan, yaitu bawang merah, bawang putih, cabai keriting merah, dan juga tomat. Untuk takarannya nanti bakal Teteh simpen di deskripsi box, jadi biar bunda-bunda semua bisa gampang untuk ngikutinnya. Kali ini tuh Teteh masak di rumah bibi Teteh nih Bun. Karena kalau bikin buntil itu, kalau bikin sedikit nanggung, jadi mending sekalian bikin banyak. Nah sedangkan di rumah Teteh itu yang suka buntil cuman Teteh aja. Suami Teteh nggak suka, akhirnya di sini Teteh bikinnya di rumah bibi Teteh. Jadi dari rumah itu Teteh udah nyiapin semua bahan-bahannya. Di rumah bibi itu tinggal dieksekusi aja. Jadi banyak yang bantuin untuk masaknya. Nah, di sini Teteh lagi mau bikin untuk isian buntilnya nih Bun. Untuk isian buntilnya, Teteh pakai tempe bosok yang tadi udah Teteh ancurin, juga Teteh pakai 1 buah kelapa parut. Nah, di sini juga Teteh masukin 4 sendok makan rebon ya Bun. Juga Teteh di sini masukin kurang lebih sekitar 50 apa 75 gram apa ini tuh? Teri ya. Nah ini untuk terinya Teteh pakai teri yang kayak gini, dan ini tadi Teteh cuci dulu biar nggak gatel, karena kalau misalnya teri ini kalau langsung dimasukin itu biasanya suka ada gatal-gatalnya gitu, makanya ini Teteh cuci dulu. Habis itu ini Teteh tinggal bumbuin pakai penyedap rasa, pakai garam, dan juga pakai gula merah. Untuk takarannya bunda-bunda semua pokoknya bisa lihat langsung di deskripsi box. Nanti Teteh bakal tulis sejelas mungkin dan semudah mungkin biar bunda-bunda semua bisa lebih mudah untuk dimengertinya. Nah di sini untuk bumbu halusnya, jadi kita bagi dua, untuk satu untuk isian si buntilnya, satu buat nanti kita tumis. Jadi jangan semua dimasukin untuk isian buntilnya ya Bun. Setelah itu ini tinggal kita aduk-aduk aja sampai semuanya merata. Setelah isiannya tadi kecampur rata, lanjut aja ini tinggal Teteh buntel pakai daun singkong yang tadi udah Teteh rebus nih Bun. Untuk satu buntilnya Teteh pakai daun singkongnya 6 sampai 8 lembar daun singkong.
Untuk daun singkongnya ini tinggal kita lebarin kayak gini, jadi ditatain satu persatu. Habis itu baru kita masukin isiannya. Untuk isiannya ini di sini teteh pakai 1,5 sendok munjung ya. Tapi itu tergantung bunda-bunda semua. Bunda-bunda semua kalau misalnya nggak begitu suka isiannya boleh dikurangin, tapi kalau misalnya suka isiannya boleh juga ditambahin. Untuk step ngelipetnya bunda-bunda semua bisa ikutin di video ini. Jadi setelah diisi kayak gini langsung diteken-teken si isiannya, jadi biar lebih padat lagi. Habis itu baru dilipetin sisinya nih. Jadi ada 4 sisi itu untuk nutupin satu sama lain. Jadi semuanya ketutup. Pokoknya untuk isiannya ini harus benar-benar ketutup, jangan sampai kelihatan isiannya. Karena kalau isiannya kelihatan takutnya nanti malah keluar kemana-mana. Nah setelah tadi teteh buntel, ini teteh buntel lagi untuk mastiin semua sisinya ini ketutup. Jadi intinya pakai sekitar 6-8 daun singkong tergantung lebar dan juga besarnya ya bun. Setelah ini teteh buntel-buntelin atau teteh selimutin kayak gini si isiannya, lanjut teteh juga taliin pakai tali rapia nih bun. Untuk tali rapianya jangan lupa dicuci dulu biar nggak kotor. Kenapa di sini teteh pakai tali rapia? Soalnya takutnya nanti isiannya pada keluar. Jadi kalau ditaliin kayak gini lebih memastikan agar isiannya nggak keluar kemana-mana. Buntil ini juga bisa dijadiin ide jualan karena teteh bisa ngejamin resep ini insya Allah enak dan bisa untuk ide jualan. Dan biasanya untuk buntil sendiri dijual berkisar antara 3.000 sampai 5.000 tergantung daerahnya masing-masing. Karena semuanya tadi udah teteh buntel, lanjut aja ini teteh mau tumis si bumbunya. Nah bumbunya ini pakai bumbu yang setengahnya tadi kita halusin, karena setengahnya tadi udah dimasukin ke bagian bumbu dalamnya atau isian buntilnya. Nah setengahnya lagi kita tumis kayak gini. Habis itu teteh juga tambahin daun salam, ini tuh untuk penambah wangi dari si buntilnya. Ini kita tumis sampai bumbunya harum. Nah, setelah harum baru boleh kita masukin air. Di sini teteh pakai airnya kurang lebih 1,5 liter. Habis itu teteh juga pakai 3 bungkus santan kara, atau kalau misalnya bunda-bunda semua mau pakai santan cair yang langsung dari kelapanya juga boleh. Tinggal kurangin aja takaran dari air yang tadi teteh masukin. Setelah itu ini tinggal kita aduk-aduk aja dan kita bumbuin nih bun. Mohon maaf di sini teteh pakai bumbunya Royco karena ini di rumah bibi jadi pakai Royco. Nah kalau bunda-bunda tahu Royco itu termasuk yang pro Zionis, jadi mohon maaf banget, nanti bunda-bunda semua boleh diganti pakai yang lain. Setelah airnya mendidih, ini lanjut teteh masukin hasil yang tadi udah teteh buntel ya bun. Nah terus habis itu teteh juga di sini masukin apa ini tuh, cabai rawit. Jadi kalau misalnya mau lebih pedas bisa dihancurin aja nanti si cabai rawitnya. Jadi bisa disesuaikan pedesnya sama bunda-bunda semua. Nah di sini tuh sebenarnya isiannya masih sisa banyak banget. Alhasil isian sisa ini nanti mau teteh bikin botox juga. Jadi nggak mubazir ya bun. Karena di sini kita pakai santan, jadi masaknya ini harus sesekali diaduk ya bun, gak boleh ditinggal gitu aja. Takutnya nanti santannya pecah, jadi kurang enak nih bun. Karena tadi masih ada sisa kelapanya, alhasil ini mau dibikin botox. Nah untuk botox sendiri harus pakai daun pisang kayak gini untuk dibungkusnya. Dibungkusnya pakai daun pisang sendiri. Dan ini si botoxnya ini diolah sama mama mertua teteh. Jadi untuk botoxnya itu sama resepnya sama kayak buntil, hanya saja ditambahin cikur sedikit. Jadi perbedaan botox sama buntil itu cuman ada di alat bungkusnya nih bun. Kalau buntil itu pakai daun singkong, kalau botox itu pakai daun pisang. Dan kalau botox itu harus dikukus ya, bukan direbus tapi dikukus.
Nah, ini hasil botok yang tadi mama mertua bungkus. Nah, untuk botoksnya sendiri ini dimasak kurang lebih sekitar 45 menit. Alhamdulillah ini buntilnya udah jadi. Ini tuh rasanya gurih, ditambah ada pedes-pedesnya dikit. Pokoknya kalau bunda-bunda semua suka buntil, pasti insya Allah suka deh sama resep ini. Nah, ini juga si botoksnya udah jadi. Teteh tuh lupa nggak videoinnya itu miring, tapi videoinnya tuh lurus. Jadi mohon maaf banget di bagian ini teteh videoinnya lurus. Habis itu ini tinggal teteh cobain dulu untuk rasanya, dan masya Allah alhamdulillah enak, dan kata semuanya juga enak. Dan di sini juga teteh alhamdulillah bisa bagi-bagi buat mama mertua, buat bibi, buat tetangga. Jadi kalau bikin buntil gini kan enak ya bun, bisa bagi-bagi juga. Makasih banyak ya udah nonton video teteh sampai akhir. Dan juga jangan lupa diikutin resepnya buat bunda-bunda semua yang suka buntil. Boleh juga tag teteh di Instagram teteh. Bunda-bunda semua boleh follow Instagram teteh. Linknya ada di deskripsi box. Sampai ketemu di video teteh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.